Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini saya akan membahas terkait panduan instalasi dan konfigurasi eh, Alma Linux ya. Jadi kita akan coba untuk melakukan instalasi Alma Linux pada versi 9 pada infrastruktur server kita. Jadi di sini saya sudah mendownload ya dan akan kita coba jalankan untuk kita mulai proses instalasinya. Jadi Alma Linux ini akan kita gunakan pada proses implementasi dan konfigurasi pada mapel administrasi sistem jaringan ya. Oke, kita open Alma Linux-nya. Kita tunggu sampai Alma Linux-nya selesai melakukan proses booting ya. Oke, sedang melakukan proses booting. Oke, sambil nunggu Alma Linux-nya selesai melakukan proses instalasi, kita bisa coba cek ya. Alma Linux merupakan sistem operasi berbasis open source ya, yang dikembangkan dan dijalankan oleh komunitas. Merupakan sebuah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan dengan base OS RHEL ya, Red Hat Interface Enterprise Linux. Oke, projectnya seperti ini. Kita bisa download versi ISO-nya ya, yang mendukung berbagai macam arsitektur ya, seperti ISO image, cloud image, container, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada wiki ya, what OS be convert. Jadi Alma Linux merupakan pengembangan ya atau solusi dari CentOS Stream ya, yang sudah tidak disupport lagi ya oleh tim pengembangnya, sehingga kita disarankan untuk bisa migrasi dan menggunakan Alma Linux sebagai sistem operasi yang disupport atau didukung. Oke, saat ini sudah masuk ke tahapan instalasi. Kita pilih Indonesia. Di sini kita pilih lanjutkan. Oke, di sini kita akan setting beberapa hal ya, seperti destination. Kita menggunakan 32 GB hard disk. Setelah itu kita menyeting ya, menggunakan IP DHCP ya, alamat IP DHCP. Di sini hostname-nya kita tentukan. Kita terapkan. Jika sudah, kita bisa klik selesai. Selanjutnya kata sandi untuk root-nya. Oke. Oke, kita izinkan login SSH root dengan kata sandi. Terus kita selesai, kita buatkan user ya. Kita buatkan user. Passwordnya kita tentukan. Jadikan username ini sebagai admin. Terus kita klik selesai. Selanjutnya security profile server ya. Kita bisa pilih ya server yang ingin kita install ya. Jenis server, ada server yang hanya berbasis teks saja, ada server with GUI, dan ada minimal install ya. Nah, di sini kita coba pilih server GUI. Nah, di sini kita bisa langsung mencentang paket-paket yang kita butuhkan ya untuk diinstal secara default. Sini kita akan coba install basic web server ya, web server standar. Nah, kita klik selesai. Jika sudah, kita bisa klik mulai instalasi. Maka proses instalasi dari Alma Linux-nya akan berjalan. Kita tinggal menunggu hingga proses instalasi Alma Linux-nya selesai ya. Oke, sambil menunggu proses instalasi, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit terkait Alma Linux ya. Alma Linux dan fitur-fiturnya. Alma Linux merupakan sebuah sistem operasi ya, server dari Cloud Linux sebagai alternatif dari CentOS. Sejatinya sistem operasi ini adalah sebuah project dari Red Hat Linux Enterprise yang sudah diambil alih oleh Cloud Linux.
Cloud Linux merupakan sebuah mulai merilis versi beta dan versi stabilnya pada akhir kuartal 1 tahun 2021. Jadi kita bisa menggunakan operating system yang satu ini untuk keperluan apapun ya, seperti instalasi pada server bare metal, pada server VM, hingga penyediaan untuk kebutuhan cloud ya. Jadi kita bisa lihat juga di beberapa cloud provider itu sudah menyediakan Alma Linux sebagai pilihan operating system yang dapat kita install. Sistem operasi ini ya bersifat open source dan gratis, tidak ada sistem subscription. Kita bisa dengan mudah menemukan source code dari repositori GitHub resmi dari Alma Linux. Sama seperti OS Linux lainnya, sistem operasi yang satu ini juga memiliki banyak fitur. Di antaranya adalah yang paling penting adalah bersifat open source, mendukung secure boot ketika kita sudah memiliki sistem operasi lain di laptop. Kita tidak harus menghapus sistem operasi tersebut lalu menginstal yang baru ya. Kita bisa menggunakan dengan model secure boot ya, fitur kayak untuk menjaga perangkat lunak berbahaya. Jadi kita bisa menginstal dua sistem operasi sekaligus tanpa khawatir mengalami masalah. Selanjutnya poin yang ketiga adalah kita akan mendapatkan update secara teratur ya, secara berkelanjutan, secara rutin. Jika terdapat update terbaru, kita bisa langsung melakukan proses instalasi ya. Alma Linux sendiri didistribusikan oleh Red Hat ya, dan kita bisa mendapatkan dukungan komunitas. Ya, selanjutnya keuntungan kita untuk menggunakan Alma Linux adalah yang pertama hemat biaya, sangat aman ya. Jadi kita harus senantiasa melakukan update dan upgrade versi dari Alma Linux-nya agar ketika terjadi atau terdapat celah keamanan pada servernya itu kita bisa langsung melakukan atau mendapatkan patch terbaru. Ya, itu dari sisi keamanan keduanya memiliki perbedaan terkait keamanan meskipun keduanya sama-sama menjalankan secure boot ya. Alma Linux memberikan fokus pada Center of Internet Security Benchmark ya. Jadi berbeda setiap distribusinya menjadi penentu bagi perusahaan yang mengembangkan ya. Itu kira-kira terkait Alma Linux-nya. Untuk proses instalasinya tentunya bergantung pada spesifikasi server yang kita gunakan ya. Jadi kalau kita mau install server ini di VPS ya, di VPS kita, di VPS server kita, di beberapa provider itu sudah menyediakan versi pre-installnya. Jadi kita tinggal pilih dan kita tinggal bisa langsung melakukan proses deploy ya, deploy dari sistem operasinya. Oke, proses instalasinya sudah selesai ya. Di sini kita bisa lihat sudah lengkap ya. Kita bisa langsung melakukan proses booting. Jadi sistem servernya akan restart dan akan masuk ke sistem operasi dan akan langsung booting ke harddisknya untuk bisa menjalankan sistem operasi yang sudah berhasil kita install ya. Kita tunggu hingga proses atau bootingnya selesai. Oke, kita sudah masuk ke servernya ya. Kita sudah masuk ke servernya. Dan di sini menggunakan tampilan GUI. Jadi kita bisa langsung login. Jadi kita login menggunakan username yang sudah kita setup tadi. Jadi sistem operasinya so far menggunakan konsep yang sama persis dengan Debian. Jadi fungsi servernya itu bisa kita tambahkan interface GUI ya. Jadi kita bisa masuk ke konsol terminal ya. Ya, seperti ini. Ya. Oke, kita bisa cek IP address ya. Kita bisa cek atau koneksi ke internet ya. Kita bisa langsung akses ke root ya. Oke, kita bisa masuk langsung ke root. Systemctl status. Ya,
kita tadi dari proses instalasinya kita kan menjalankan layanan web server ya, basic web server. Oke, ini kayaknya lagi mencoba mengaktifkan. Kita coba cek LPN. Oke, di sini kayaknya service webnya di sini sudah jalan. Kalau kita lihat, ya, sudah active and running. Kita bisa coba akses ya dari localhost. Ya, localhost. Oke, web servernya sudah jalan. Kita juga sekarang harusnya sudah bisa akses dari luar server ya. Oke, jadi kita harus cek dulu berapa IP address-nya ya. IP address-nya adalah 22.6. Kita coba cek 168.22.6. Coba akses. Ya, 22.6. Oke, kayaknya kita harus lakukan proses konfigurasi tambahan agar service webnya dapat diakses dari publik ya. Oke, jadi cara untuk mengaktifkan ya, mengaktifkan HTTP-nya agar dapat diakses dari publik dengan mengetikkan perintah ini ya. Sudah firewall cmd, kita coba ketikkan saja. Bentar, tab-nya kita coba geser ke second monitor dan kita akan coba ketikkan perintahnya ya. Jadi sudo firewall cmd zone public add service http permanen. Oke, sudo firewall cmd reload. Oke, ada tipe. Oke, berhasil. Kita coba cek ya, firewall cmd list all. Oke, harusnya HTTP-nya sudah aktif ya. Harusnya sekarang HTTP-nya sudah aktif dan sekarang kita sudah bisa akses ya. Jadi webnya sudah bisa kita akses. Jadi untuk Alma Linux ya, itu sama persis dengan CentOS dan Red Hat. Untuk agar portnya bisa diakses secara publik, kita perlu mengaktifkan menggunakan perintah firewall cmd untuk mengaktifkan layanannya agar bisa diakses secara publik. Di sini kita bisa lihat sudah aktif ya, sudah bisa kita akses. Sehingga saat ini kita juga bisa langsung melakukan SSH ya. Kita bisa langsung SSH cmd untuk melakukan remote SSH. Alitumar at 192.168.22.6 yes admin tkj. Oke, sekarang kita sudah berhasil masuk ke server Alma Linux kita yang sudah kita install. Kita bisa typing Google, kita bisa update repository ya, sudo yum update tkj, dan proses update-nya akan jalan. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.